headset lagi. Mbak, biar headset soalnya. Bang, lagi bang, terus. Pak, ada sini Pak. Yang kata ngobrol Pak Menteri. Apa gambar? Ya, halo. Ya kan Purbayanya di mari. Halo. Ya, halo. Yuk, lama-lama. Ya. Aduh, gua pakai headset lagi net. Tuh. Elma nggak ditutup mulut ya? Ini Elma ya di belakang gue. Kalau takut ini, aduh, aneh lagi pegang. Nah, saya kan malah record. Ini kalau gua follow gimana? Kalau gua follow gimana ini? Aman bang, kalau aman mah. Ya. Tapi kan meeting bang. Yuk. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV pemirsa, kali ini bersama saya Josie Nicole. Kami hadirkan visual terkini kehadiran daripada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam agenda tinjauan bea cukai ke Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti yang diketahui pemirsa, memang sebelumnya telah dikabarkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dikabarkan akan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Adapun informasi yang disampaikan pemirsa sebelumnya bahwa tinjauan kali ini terkait dengan adanya indikasi pelanggaran yang membuat adanya gangguan bongkar muat, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC akan memeriksa secara langsung Pelabuhan Tanjung Priok atas dugaan gangguan bongkar muat yang terjadi di pelabuhan tersebut hingga sempat membuat kemacetan. Halo, ini Elma belum masuk sore begini. Aku juga lagi nyari headset gue. Aja headset gue mana? Pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin pemirsa, memang sempat dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa dirinya bersama dengan jajaran Kementerian Keuangan mendengar informasi berdasarkan catatan daripada DJBC bahwa masih ada sekitar 2.200 unit barang yang masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok setelah sebelumnya sebanyak 800 unit barang berhasil untuk ditangani. Beberapa hal juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam kesempatan yang sama pada hari Jumat lalu pemirsa, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya bongkar muat dan juga permainan di bea cukai akan berani disanksi tegas oleh Purbaya apabila memang hal tersebut ditemukan. Jadi selain menindak pihak yang sengaja menahan pengangkutan barang, Purbaya juga akan menindak petugas pajak yang berani bermain-main dan membuat adanya gangguan bongkar muat di pelabuhan ini akan ditindak dengan tegas. Maka dalam tinjauan kali ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta juga dengan jajaran dalam hal ini adalah DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang meninjau langsung untuk mendengar penjelasan teknis daripada pengelola pelabuhan berkaitan dengan masalah dugaan adanya bongkar muat sebanyak 2.200 unit yang masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau situasi terkini dari sana dari laporan jurnalis Metro TV Elma Rosana. Elma, selamat pagi. Pak, jadi sampingnya Pak. Halo, selamat pagi Jose.
Ya, Elma, bisa Anda jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbayo Yudisadewa beserta dengan jajaran DJBC? Iya, Jose, benar sekali. Sekitar 10 menit yang lalu, Menteri Keuangan Purbayo Yudisadewa telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk dan juga bersama dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Saat ini perbincangan tengah berlangsung, Jose dan juga pemirsa, antara Purbaya dan juga pihak Bea Cukai. Hal ini terkait dengan adanya indikasi pelanggaran yang membuat adanya gangguan bongkar muat. Dan saat ini sambil berbincang tentu dari tujuan utama sidak dari Kementerian Keuangan langsung ke Pelabuhan Tanjung Priuk, ini adanya dugaan gangguan bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk hingga sempat membuat kemacetan. Karena kalau kita lihat, Jose, berdasarkan dari catatan DJBC, masih ada 2.200 unit barang yang saat ini masih tertumpuk di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan bisa dilihat di visual Anda, Jose, ini adalah truk-truk yang masih tertahan begitu di Pelabuhan Tanjung Priuk, yang juga telah ditunjukkan dibuka di bagian dalam truk untuk mengetahui barang-barang apa saja yang masih tertahan di Bea Cukai ataupun di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sebelumnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan, ini telah berhasil menangani ada 800 unit barang, dan juga karena adanya kemacetan dan barang-barang yang tertumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok ini, Jose dan juga pemirsa, dari Kementerian Keuangan Purbayo Yudisadewa mempertimbangkan juga adanya penerapan sanksi pajak bagi barang-barang yang tidak segera diangkut. Selain untuk menindak pihak yang sengaja menahan pengangkutan barang-barang, Purbaya ini juga secara tegas mengungkapkan kemarin pada saat konferensi pers APBN edisi Juni 2026 untuk menindak petugas pajak yang bermain-main dan juga membuat adanya gangguan untuk bongkar muat di pelabuhan. Karena kalau dari kemarin konferensi pers APBN edisi Juni 2026, Menteri Keuangan Purbayo Yudisadewa ini sempat menyoroti kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai yang masih tumbuh tipis, Jose dan juga pemirsa, hingga Mei 2026. Penerimaan DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini baru tumbuh 0,7% secara tahunan, atau jauh di bawah penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 22,1%. Kalau kita lihat berdasarkan data realisasi APBN hingga 31 Mei 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 123,8 triliun, Jose. Angka tersebut setara dengan 36,8% dari target APBN 2026. Sementara itu, kalau kita lihat penerimaan pajak yang tadi tumbuh 22,1% mencapai 834,4 triliun atau 35,4% dari target APBN 2026. Sehingga dalam hal ini Purbaya menilai perbaikan penerimaan pajak ini masih atau sudah terlihat cukup kuat ya, sedangkan kebalikannya untuk kinerja bea dan cukai ini masih perlu didorong lebih cepat. Maka dari itu, hari ini kunjungan kerja dari Menteri Keuangan Purbayo Yudisadewa langsung ke Pelabuhan Tanjung Priuk terkait dengan mendorong ekonomi untuk adanya indikasi pelanggaran yang membuat gangguan bongkar muat sehingga menimbulkan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ada 2.200 unit barang yang masih menumpuk, dan kita akan menunggu, Jose dan juga pemirsa, dari Kunker ini untuk segera mendorong adanya 2.200 unit barang yang nantinya tidak lagi menumpuk dan akan dikenakan pajak bagi barang-barang yang tidak segera diangkut. Kembali ke Anda, Jose, di studio. Ya, Elma, sejak Anda tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, bagaimana pantauan situasi terkini di sana? Apakah kegiatan bongkar muat terus berlangsung? Iya, Jose, sejak pantauan kami yang tiba lebih awal di Pelabuhan Tanjung Priok, kegiatan bongkar muat ini masih terus dilakukan, Jose. Jika terlihat di visual Anda,
ini adalah tumpukan-tumpukan ataupun truk-truk yang berjejer begitu ya, yang telah dibuka oleh pihak Bea Cukai agar media ini bisa melihat dengan jelas barang-barang apa saja yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski begitu, untuk barang-barang lainnya ini masih dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan dari tujuan ini, Jose dan juga pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen untuk menindak secara tegas dari penumpukan barang-barang ataupun bongkar muat yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kemarin sempat ada 800 unit barang begitu yang sudah berhasil untuk ditangani, dan saat ini ada 2.200 unit barang yang dari komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera ditindak tegas agar tidak menimbulkan kemacetan lagi. Jose. Ya, Elma, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah ada langsung keputusan yang akan diambil oleh Menteri Keuangan berkaitan dengan dugaan adanya kemacetan dari 2.200 unit barang ini yang sedang masih tertahan di sana? Iya Jose, kalau kita menilik dari konferensi pers kemarin pada saat APBN edisi Juni 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini berkomitmen untuk menindak tegas. Walaupun sanksi-sanksi ini masih belum dijelaskan secara detail oleh Purbaya begitu Jose, namun dari Purbaya Yudi Sadewa ini telah mengatakan bahwa ia akan menindak tegas para pelaku yang membuat adanya bongkar muat ini tertahan di pelabuhan. Selain itu, juga Purbaya akan menindak petugas pajak yang bermain-main di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga mengakibatkan adanya penahanan pengangkutan barang-barang dan juga kemacetan yang ada di sini Jose. Karena jika kita lihat memang penerimaan dari kepabeanan dan juga cukai ini masih tumbuh tipis hingga Mei 2026, sehingga hal ini juga yang menjadi dorongan dari Menteri Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan kunjungan kerja saat ini, melakukan sidak langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat langsung apa saja penyebab yang membuat barang-barang ini masih tertahan begitu di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika nantinya ditemukan indikasi adanya kesalahan maupun dari pihak petugas pajak yang bermain-main, nanti akan ditindak tegas oleh Purbaya, meskipun untuk sanksi-sanksinya kembali lagi Jose masih belum didetailkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jose. Baik, jurnalis Metro TV Elma Rosana, kami akan terus nantikan informasi terkini dari Anda. Bagi Anda pemirsa yang baru bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV, visual yang Anda lihat saat ini merupakan kehadiran daripada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan memang berkaitan dengan kunjungan daripada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah sebelumnya dikatakan saat memberikan keterangan pers berkaitan dengan APBN kita pada edisi bulan Juni 2026 ini, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa diberitakan kemarin akan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu pagi ini untuk melihat terkait dengan adanya indikasi pelanggaran yang membuat adanya gangguan bongkar muat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memeriksa Pelabuhan Tanjung Priok karena menerima laporan dugaan gangguan bongkar muat yang terjadi di pelabuhan. Lebih spesifiknya, Menteri Keuangan mengatakan di Pelabuhan Tanjung Priok menerima laporan bahwa ada penumpukan sebanyak 2.200 unit yang berkaitan juga dengan bongkar muat setelah sebelumnya sempat dilakukan sebanyak 800 unit. Dan lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa juga akan mempertimbangkan adanya penerapan sanksi pajak bagi barang-barang yang tidak segera diangkut. Dan selain menindak pihak yang sengaja menahan pengangkut barang, Menteri Keuangan juga menyatakan akan menindak petugas pajak yang bermain-main dan membuat adanya gangguan bongkar muat di pelabuhan. Apabila kita merujuk pemirsa kepada konferensi pers APBN kita edisi untuk melaporkan
kinerja perekonomian kita pada bulan Mei 2026, disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbayudhi Sadewa bahwa realisasi kepabeanan dan cukai ini mencapai angka 123,8 triliun per 31 Mei 2026 dan angka ini baru mencapai 36,8% dari target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 yang sebesar 336 triliun rupiah. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.